kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah. Sidang pembacaan tuntutan terhadap guru honorer Supriyani digelar di Pengadilan Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin 11 November 2024. Sidang pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum tersebut dilaksanakan sekira pukul 10.30 WITA. Dalam sidang ini, JPU menuntut bebas Supriyani dengan mempertimbangkan sejumlah alasan. Di antaranya adalah JPU menilai luka pada korban tidak pada organ vital dan tidak mengganggu korban. Lalu perbuatan Supriyani terhadap korban dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya menurut pandangan pihak jaksa karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Tidak hanya itu, selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani juga dinilai sopan dan kooperatif. Meski demikian, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengajukan sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan. Sidang pledoi tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Kamis 14 November 2024 mendatang. Menurut Andri, pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas karena alasannya tidak masuk ke dalam alasan pembenar atau pemaaf. Menurut Andri, JPU menuntut bebas, tetapi memang ia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mens rea. Hal ini menurut pihaknya adalah sesuatu yang aneh. Oleh karena itu, pihak kuasa hukum Supriyani tetap melanjutkan persidangan pada Kamis 14 November 2024 mendatang. Kamis tanggal 14 November 2024 menyerang pembelaan dari penasihat hukum terdakwa sidang ditunda dari Kalau kita membaca dakwaan JPU tadi, ya, tuntutan JPU ya, itu dia menuntut bebas ya, tapi memang dia menyatakan bahwa katanya ada perbuatan tapi tidak ada mens rea, ya. Nah, ini menurut kami juga sesuatu yang aneh ya, karena bagaimana seseorang misalnya dinyatakan bersalah tidak ada mens rea-nya di situ kan. Nah, kalau kita ingin melepaskan atau membebaskan seseorang dari suatu perbuatan kan cuma dalam KUHP kan cuma ada 2, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Nah, ini kan tidak jelas bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya karena ada dia gangguan jiwa ya, ada pembelaan yang melampaui batas. Nah, itu kan mens rea itu tidak muncul, tidak ada di salah satu alasan. Jadi kami melihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 sampai pukul 10 ada peristiwa itu. Tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan bahwa jam 9 itu dia keluar tidak cukup 5 menit, bahkan cuma 3 menit saja di situ. Bagaimana tiba-tiba Ibu Lilis mau spontan? Nah, sementara Ibu Lilis keterangannya bahwa jam 9 dia keluar, dia masih lihat Ibu Supriyani masih mengajar. Yang spontannya itu bagaimana? Jadi ini aneh ya. Nah, jaksa kan tidak bisa mengurai ini secara terang benderang, secara detail, karena di dalam berkas perkara itu kan kompak mengatakan jam 10 kejadiannya. Tapi di dalam fakta persidangan anak korban mengatakan 8.30,
Yang satu mengatakan jam 10, yang satu tidak tahu. Loh, kenapa jadi di dalam rentan itu? Mereka tidak tegas dan tidak bisa membuktikan secara terang apa yang terjadi di situ. Jadi cuma berdasarkan keterangan anak, kemudian keterangan mereka menggunakan hasil visum et repertum ini kan sangat lemah sekali. Bahwa hasil visum et repertum itu jelas bahwa ada memar dan lecet, gitu dikatakan. Dan itu akibat kekerasan tumpul. Kekerasan tumpul kan tidak bisa disimpulkan akibat apa, karena kekerasan tumpul itu banyak penyebabnya. Bisa karena pukulan, bisa karena gesekan benda yang permukaannya kasar. Nah, ahli forensik itu sudah mengatakan kemarin bahwa itu lukanya adalah luka lecet akibat gesekan dengan permukaan yang benda yang permukaannya kasar, ya, bukan oleh pukulan. Itu clear oleh ahli forensik mengatakan mau sekuras apapun pukulan itu, cuma dia menimbulkan luka memar. Nah, kemudian kita lihat coba barang buktinya yang lain, misalnya celana. Celana kan kelihatan tidak ada apa-apanya. Kalau ada gesekan, itu pasti celananya robek. Jadi saya pikir bahwa mungkin jaksa karena malu saja misalnya mengakui bahwa sebenarnya tidak ada kejadian itu. Jadi membuat tuntutan yang aneh. Dia menyatakan bahwa ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana tiba-tiba Ibu Supriyani mau tiba-tiba pergi memukul seorang anak? Ya, dia lagi posisi mengajar misalnya, Ibu Lilis juga lagi mengajar anak tersebut, tiba-tiba dia mau datang memukul. Jadi ini saya pikir tuntutan yang aneh. Ya, nantilah kita akan jawab nanti di pledoi ya, pembelaan kita. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.